Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Sebelum saya presentasi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Cahya Muji dengan NIM di 400180118 dari kelas E. Dan di sini saya akan menjelaskan hasil kerja saya dalam mengerjakan PPT untuk praktikum teknik tenaga listrik ini dengan menggunakan tema generator magnet permanen dan non permanen. Untuk materi yang akan saya sampaikan pada presentasi saya kali ini, yang pertama nanti ada prinsip kerja tentang generator permanen dan non permanen, dan yang kedua ada komponen-komponennya, dan yang ketiga kita akan menjelaskan analisa rangkaian star delta, dan yang keempat kita akan menjelaskan rumus perhitungan, dan yang kelima ada contoh soal yang berkaitan dengan generator magnet permanen dan non permanen. Sebelum kita melanjutkan ke prinsip kerja, kita akan mengetahui tentang perbedaan generator magnet permanen dengan magnet yang non permanen. Untuk perbedaannya, untuk generator magnet permanen ini dia menggunakan bahan penyusun yang memiliki sifat retentivity tinggi atau sangat baik untuk pembuatan magnet permanen. Sedangkan yang generator magnet non permanen menggunakan bahan ferromagnetik yang memiliki sifat retentivity rendah atau soft magnetic. Bahan yang paling cocok digunakan adalah solenoida atau relay. Nah, di sini kita akan melanjutkan ke prinsip kerjanya. Untuk prinsip kerjanya sendiri, PMG berputar menghasilkan tegangan arus DC. Nanti setelah itu diserahkan oleh rectifier dan dikontrol menggunakan AVR. Memberi arus DC pada exciter untuk membangkitkan tegangan AC yang lebih besar. Setelah itu diserahkan menggunakan rotating dioda. Dan setelah itu memberikan arus pacuan arus DC pada rotor generator. Dan setelah kita ke langkah ketiga ini, lanjut ke langkah keempat, yaitu di mana mengenai kumparan stator dan menghasilkan flux. Dan langkah yang keempat, stator dapat membangkitkan tegangan AC. Dan selanjutnya kita akan menjelaskan beberapa komponen generator. Untuk komponen generator sendiri, di sini ada 3 gambar di sini. Di sini ada banyak komponen-komponennya. Yang salah satunya di sini ada magnetic flux yang di gambar tengah ini, dan untuk yang gambar ketiga ini ada beberapa macam komponen, yaitu ada komulator, penguat eksitasi, papan terminal, jangkar, lubang angin, dan poros penggerak. Dan itu untuk komponen-komponennya. Dan di sini kita akan menampilkan ada sebuah gambar rangkaian star delta. Dan untuk analisa rangkaian star delta, yaitu rangkaian star dan delta adalah aplikasi yang paling sering digunakan untuk mengendalikan starting awal. Karena memiliki daya yang cukup besar, memang diperlukan daya yang cukup besar apabila kita ingin menggerakkan sebuah aplikasi generator. Rangkaian star ini juga dipakai untuk membuat semuanya menjadi stabil karena sudah dirubah menjadi rangkaian delta. Untuk cara kerja rangkaian star delta adalah membuat star yang dilakukan pada saat awal tidak dikenakan tegangan secara penuh dengan cara menghubungkan dengan star. Kemudian saat telah bekerja serta arus menjadi turun, timer akan secara otomatis memindahkan rangkaian menjadi delta. Dengan begitu arus-arus yang mengalir menjadi penuh. Untuk rumus perhitungan sendiri di sini ada 4 rumus, yaitu ada untuk rumus kutub motor, dan untuk rumus slip, dan untuk rumus frekuensi, dan rumus arus. Untuk rumus kutub motor sendiri rumusnya P sama dengan 120 kali F per NS, di mana P di sini dalam kutub motor ini, P ini sama dengan daya motor,
Dan untuk F-nya ini sama dengan frekuensi, dan NS-nya ini sama dengan kecepatan putar standar pada nameplate. Dan untuk slip sendiri, rumusnya S sama dengan dalam kurung NS min NR tutup kurung per NS kali 100%. Untuk NS tadi sama dengan kecepatan putar standar pada nameplate, dan S-nya ini sama dengan slip, dan NR sendiri kecepatan putar motor dibagi dengan kecepatan putar standar pada nameplate terus dikali 100%. Untuk frekuensi sendiri rumusnya F sama dengan NR kali P per 120. Dan sedangkan untuk arus ini I sama dengan P per V3 dikali VLL kali cos theta. Nah selanjutnya ini kita ada contoh soal. Contoh soal ini akan saya bacakan. Sebuah generator 3 fasa 12 kutub berputar pada kecepatan 500 rpm untuk mencatu sebuah motor induksi 3 fasa 8 kutub. Jika strip motor pada beban penuh 3%, kalkulasi kecepatan rotor pada beban penuh itu. Diketahui PG sama dengan 6 pasang dalam kurung 12 kutub, dan NG sama dengan 500 rpm, dan PM 4 pasang 8 sama dengan 8 kutub. Ditanya NR kecepatan rotor jika rotor berputar slip 3%. Untuk jawabannya ada di sini. Jawabannya kita menggunakan rumus pertama, menggunakan rumus slip tadi. S sama dengan NS min NR per NS. NG sama dengan F kali 60 per P sama dengan F kali 60 per 6, dan seterusnya seperti itu. Bisa dilihat sendiri di kotak itu ya, ada jawabannya. Dan di sini yang terakhir ada penggunaan generator dalam pembangkit listrik. Penggunaan generator dalam pembangkit listrik di sini ada dua, yaitu pertama PLTMH, yaitu kepanjangannya pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Pada PLTMH ini menggunakan jenis generator sinkron yang berasal dari magnet motor bekas yang memiliki 3 komponen utama, yaitu air, turbin, dan generator. Digunakannya generator ini karena memiliki kapasitas yang besar, mudah diperbaiki, serta pengoperasiannya sederhana. Dan yang kedua di sini ada PLTAL, yaitu pembangkit listrik tenaga arus laut. Pada PLTAL ini menggunakan jenis generator asinkron. Proses pembangkitan tenaga listrik sebagai besar dilakukan dengan cara membuat generator sehingga didapat tenaga listrik dengan tegangan bolak-balik. Menggunakan generator ini karena tidak membutuhkan pengaturan tegangan pada rotornya, tidak memerlukan inverter, desain peralatan tidak rumit, dan sebagainya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk hasil kerja saya dalam membuat PPT dalam matkul praktikum teknik tenaga listrik ini. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.